Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aji Kusuma, NIM 52024190061 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja sistem pengisian konvensional pada engine pada saat putaran sedang, putaran rendah, dan putaran tinggi guna memenuhi tugas mata kuliah praktik kelistrikan engine. Nah, yang untuk pertama adalah pada saat mesin sudah hidup, putarannya masih rendah. Rotor coil ini akan ikut berputar dikarenakan poli pada alternator yang terhubung pada rotor coil terhubung juga poli yang pada poros engkol, sehingga poli pada engkol berputar, rotor coil ikut berputar. Ketika rotor coil berputar, maka arus listrik dibangkitkan dari kumparan stator coil dan keluar dari alternator. Arus yang pertama adalah yang dari terminal N alternator, atau bisa disebut dengan tegangan netral. Dari tegangan N alternator, arus dilanjutkan menuju terminal N regulator. Selanjutnya, terminal N regulator akan menuju ke kumparan voltage relay. Dari kumparan voltage relay diteruskan menuju E regulator. Dari terminal E regulator dilanjutkan menuju ke massa. Kumparan voltage relay akan menjadi magnet. Maka kontak poin P0 ini akan tertarik sehingga menempel P2. Bisa diperhatikan pada kontak P0 yang awalnya nempel dengan P1, sekarang sudah menempel dengan P2 akibat adanya kemagnetan pada voltage relay. Selain arus yang keluar dari N alternator, arus juga mulai keluar dari B alternator, di mana arus ini adalah arus DC karena yang keluar dari stator coil sudah dirubah oleh dioda dari awalnya AC menjadi DC. Arus dari terminal B alternator dilanjutkan menuju B regulator. Dari terminal B regulator menuju ke kontak poin P2. Nah, ketika seperti ini maka lampu pengisian mati. Bisa dikatakan apabila mesin sudah hidup, maka lampu ini, indikator pengisian ini harus segera mati. Selain B menuju ke kontak poin P2, terminal B ini juga digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai dan digunakan juga pada beban atau komponen-komponen kelistrikan yang ada pada kendaraan. Arus yang keluar dari titik B setelah kontak poin P2 akan menuju ke kontak poin P0. Dari P0 akan dilanjutkan menuju kumparan voltage regulator. Dari kumparan voltage regulator menuju ke terminal E regulator. Selanjutnya ke massa. Aliran yang arus dari terminal B yang menuju ke voltage regulator dan yang berakhir di massa akan membuat kemagnetan pada voltage regulator. Kemagnetan voltage regulator akan menyebabkan PL0 ini bisa posisinya tetap menempel dengan PL1, bisa mengambang, bisa jadi berhubungan dengan PL2, tergantung kemagnetan yang ada voltage regulator. Ketika putaran masih rendah, maka arus yang keluar dari terminal B kecil. Kemagnetan voltage regulator jika masih kecil belum mampu menarik kontak poin PL0 menuju ke tengah maupun ke PL2, sehingga PL0 masih terhubung dengan PL1. Aliran arus dari terminal B alternator menuju ke ignition switch atau kunci kontak atau fuse atas, terminal inci regulator, kontak poin PL1, kontak poin PL0, terminal F regulator, terminal F alternator, sikat positif, slip ring, kumparan rotor coil, slip ring lagi, sikat negatif, terminal E,
dan menuju ke massa. Dapat diperhatikan arus yang dari terminal B alternator menuju ke rotor coil berakhir di massa, tidak melewati hambatan sama sekali, sehingga arus yang menuju rotor coil bisa otomatis medan magnet yang dipaketkan pada rotor coil juga ikut bisa, sehingga pada putaran rendah PL0 masih PL1 dan arus yang masuk ke rotor coil besar. Cara kerja sistem pengisian saat putaran sedang. Ketika putaran sedang berarti arus yang keluar dari B alternator dan menuju ke kumparan voltage regulator semakin besar. Akibat dari hal tersebut, maka kemagnetan pada voltage regulator dapat menarik kontak PL0. Bisa diamati PL0 posisinya sudah tidak menempel dengan PL1, tetapi posisinya sudah di tengah-tengah karena putarannya. Ketika kontak PL0 di tengah, aliran arus yang awalnya dari PL1 menuju PL0 dan ke rotor coil dan serta massa terputus, dialihkan menuju ke resistor, menuju terminal F dan berakhir ke massa. Akibat dari arus yang masuk ke rotor coil sudah diberikan hambatan, melewati hambatan, maka arus listrik yang menuju ke rotor coil menjadi berkurang. Berkurangnya arus listrik tersebut maka akan menyebabkan medan magnet yang dibangkitkan juga berkurang. Output dari terminal B dikurangi ketika putarannya sedang-sedang. Sistem pengisian pada saat putaran tinggi. Ketika putaran tinggi sama dengan putaran sedang, namun arus yang keluar dari B otomatis juga semakin besar. Ketika arus yang keluar dari terminal B besar, maka kemagnetan pada voltage regulator juga semakin besar. Ketika kemagnetan besar, bisa kita perhatikan pada PL0 yang awalnya mengambang akan berubah menjadi menyatu dengan PL2. Akibat dari PL0 menyatu dengan PL2, maka arus listrik yang awalnya masuk ke rotor coil terhenti dan dialihkan menuju langsung ke massa, sehingga pada saat putaran tinggi arus yang keluar dari B alternator langsung dibuang menuju ke massa tanpa melewati rotor coil. Kenapa hal tersebut dilakukan? Pada kotak sebelah kiri bawah bisa dilihat teori dasarnya ada 3 cara untuk memperbesar medan magnet. Yang pertama, membuat inti besi pada kumparan. Yang kedua, menambah jumlah kumparan. Untuk yang ketiga, memperbesar arus yang mengalir pada kumparan. Konsep itu digunakan pada cara kerja sistem pengisian. Apabila putaran masih rendah, maka arus yang keluar dari B masih kecil. Ketika putaran sedang, arus yang keluar dari B ini sudah mulai besar, dan ketika putaran tinggi, arus yang keluar dari B sudah tinggi. Apabila tidak ada proses pembatasan arus listrik yang belum ada, bisa terjadi proses overcharge atau pengisian berlebihan yang bisa merusak baterai. Oleh karena itu, pada putaran rendah maupun putaran sedang serta putaran tinggi, arus yang keluar dari B harus konstan. Untuk bisa keluar dari konstan, maka yang diatur adalah kemagnetan pada rotor coil. Ketika putaran tinggi, berarti rotor coil harus dihilangkan. Ketika putaran sedang, maka arus yang menuju rotor coil dikurangi. Dan ketika kecepatan rendah, maka arus listrik yang menuju rotor coil diperbesar. Hal tersebut supaya arus yang keluar dari terminal B konstan. Untuk cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Boleh kritik sarannya, boleh komentar di bawah akun YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.